Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Nah, sebelumnya bisalah kita nonton video terlebih dahulu ya. Untuk yang di sini, ini merupakan model atom Bohr, di mana ada, seperti yang kalian ketahui ya, atom itu ada proton, elektron, dan neutron. Jadi, proton dan neutron itu sebagai intinya, kemudian elektron itu yang mengelilinginya. Sedangkan untuk konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, itu ada beberapa. Nah, yang kita akan pelajari adalah keduanya. Oleh karena itu, kita langsung saja ya. Oke, yang pertama, konfigurasi elektron dan, langsung kulit valensi ya. Jadi kita langsung ada elektron valensinya. Nah, konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Jadi dijabarkan. Intinya sih seperti itu. Nah, tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n pangkat 2 elektron. Nah, contoh nih, konfigurasi elektron itu yang perlu kalian perhatikan adalah ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, dan kulit O. Nah, jumlah elektron maksimumnya ada 2, 8, 18, 32, dan 50. Nah, maksudnya bagaimana sih? Nah, ini ketika inti elektron, kemudian tadi kan kalian sudah melihat video elektron yang mengelilingi dengan orbitalnya. Nah, ini kan atom Bohr nih. Kemudian sama kalian jangan lupa bahwa ini kulit yang pertama ada kulit K, ini kulit L, kulit M, kulit N. Nah, maksimum 2 artinya bagaimana? Di kulit K elektronnya ada 2. Sedangkan untuk kulit L berarti maksimumnya ada 8. Untuk penentuan letaknya itu dibebaskan asalkan sesuai dengan jumlah elektronnya. Kalau 8 ya tulis 8 seperti itu. Lanjut ya. Kemudian di sini ada beberapa aturan konfigurasi elektron, yaitu yang pertama aturan Aufbau, kaidahan, kemudian asas larangan Pauli. Bahas satu-satu ya. Dari asas larangan Pauli terlebih dahulu. Tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi nggak mungkin nih ada dua buah elektron dalam orbital yang sama itu memiliki bilangan kuantum yang sama. Maksudnya bagaimana? Ketika saya memiliki elektron, tulis dulu ya. Jadi ketika saya mempunyai kulit seperti ini, kemudian di orbital pertama kulit K, nah di sini ada 2 elektron, maka di antara si yang hijau yang pertama dengan hijau yang kedua atau elektron yang kedua, saya anggapnya hijau ya, ini pasti memiliki bilangan kuantum yang berbeda, tidak mungkin sama. Lanjutnya, bilangan kuantum spin harus berlawanan. Kemudian jumlah elektron maksimum sama dengan 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Nah, di sini bilangan kuantum spin harus berlawanan. Artinya, pasti di antara, kalau misalnya satu ini ke atas, pasti yang satunya lagi ke bawah. Seperti itu. Spinnya itu nanti kita ada di video selanjutnya, di bilangan kuantum. Nah, contoh nih, ini ada 2He, 1S2, ada yang ke atas ini berlawanan, jadi bilangan kuantum spin harus berlawanan, jadi ke atas, satunya lagi ke bawah. Sedangkan yang kalau misalnya nulisnya seperti ini, salah. Dua-duanya ke atas itu salah, karena tidak menentukan arah spin. Arah spinnya tidak ditentukan, jadi tidak bisa, harus salah satunya ke bawah. Lanjut, sekarang kalau tadi larangan Pauli, sekarang aturan Aufbau. Aturan Aufbau ini menandakan bahwa pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital tinggi energi 1 tingkat lebih tinggi, demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Jadi syaratnya itu harus dari yang paling rendah, kemudian setelah penuh dulu, nunggu penuh baru ke energi selanjutnya. Nah, perhatikan ya, di sini saya punya 1S, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Jadi ada, ini merupakan konfigurasi. Kalian tinggal tulis saja. Biasanya saya nulis, kalian harus ingat-ingat ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Cara penulisannya terserah kalian. Yang penting konfigurasinya dari tingkat energi paling rendah. Paling rendah itu bukan berarti dari 7, tapi dari 1 ini. Jadi kita bacanya dari sini 1S, 1S. Nah, S itu kulit maksimumnya 2. Berarti di sini 2. Jadi nulisnya 1S2, pangkatnya 2. Karena maksimum S itu elektronnya 2. Ini juga 2, ini juga 2. Pokoknya S itu semuanya 2. Kemudian P itu maksimum 6. Berarti di sini 6, 6, 6, 6, 6, 6. Kemudian 3D. 3D-nya itu 10, 10, 10, 10, 10. Sedangkan kalau F itu 14. Jumlah maksimumnya 14. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya itu cukup dari atas ini, kemudian dilanjut mengikuti garis yang atas. Ternyata ke 2S, setelah 2S bukan ke 3S, tetapi lihat lagi, oh setelah di sini berarti ke sini, gitu ya. Ke 2P, kemudian 3S. Setelah ke sini, berarti lanjut lagi, ini kan habis ya, berarti ke sini. Gitu. Untuk contohnya nanti ya, misalnya saya punya, contohnya nanti saja biar. Kemudian kaidahan ini elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital kosong dengan arah rotasi yang sejajar. Setelah itu elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan, seperti yang tadi. Jadi ini yang sejajar artinya. Kalau misalnya saya punya orbitalnya 3, maka saya ngisi dulu dari 1 ke arah ke atas, kemudian ketika 3-nya sudah penuh, baru saya lanjutkan ke bawah. Seperti itu. Tidak boleh saya menulisnya, misalnya saya ada 5 elektron nih. 5 elektron. Saya nulisnya 1, 2, itu nggak boleh. Yang diperbolehkan adalah 1, kemudian 2, 3, baru 4, 5. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh ini ya, contoh. Oke, tadi sudah disebutkan lah ya contohnya. Kemudian elektron valensi. Nah, elektron valensi itu merupakan jumlah elektron pada sukulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk membentukkan ikatan kimia. Jadi, ibaratnya ini elektron valensi itu merupakan kulit terluar kalau saya. Nah, kulit terluar. Contohnya, saya punya 20 Ca dikonfigurasikan. Nah, untuk konfigurasi ini nanti kita belajar bersama-sama ya. Ini mengikuti yang tadi, pengisian dari orbital paling rendah, dari energi terendah ke yang tertinggi. Nah, setelah dikonfigurasikan ternyata menemukan ini. Nah, dari angka 1, ini yang paling besar adalah 4. Jadi ketika saya punya 1S2, artinya 1 ini kulit, S ini adalah subkulit, sedangkan yang nomor 2 ini adalah elektron. Nah, di sini mana kulit yang paling luar atau paling besar adalah 4. Jadinya N terbesar adalah 4. Subkulit 4S mempunyai 2 elektron sehingga elektron valensinya adalah 2. Nah, elektron valensinya itu dilihat dari S subkulitnya. Subkulitnya kemudian di sini angkanya berapa gitu ya. Ternyata 2. Selanjutnya ya. Ya, lanjut ya. Sekarang ternyata ada penyingkatan dalam konfigurasi elektron, yaitu dengan menggunakan gas mulia. Nah, gas mulia itu seperti yang kalian ketahui bisa melihat di golongan 8A yang ada He, Ne, heboh negara Arab ya, karena serangan ranjau. Nah, masing-masing ini memiliki nomor atom sendiri-sendiri, seperti halnya He itu 2, Ne itu 10, Ar itu 18. Saya contohkan sampai sini saja. Kemudian, misalnya saya punya unsur 7N. Disingkat harus bagaimana? Nah, penyingkatannya itu dilihat dari yang paling rendah dari nomor 7. Tapi yang ada di dalam gas mulia. Nah, antara He, Ne sama Ar yang paling kecil dari 7 kan 2.
Nah, berarti yang dipakai adalah HE. Kalau misalnya 12, paling kecil dari 12 adalah 10, yang paling dekat, bukan 2 ya. Berarti di sini penulisannya adalah NE. Selanjutnya untuk ketika saya punya 7, kalau misalnya saya punya 10 NE. Kalau disingkat bagaimana? Apakah saya langsung tulis seperti ini? Ya, tidak boleh ya. Yang diperbolehkan adalah kalian tulis saja lebih kecil dari 10-nya, yaitu 2. Jadi 2 HE. Maksudnya HE, kemudian dilanjutkan 2S seperti itu. Sampai ke angka 10. Nah, di sini ada pengecualian konfigurasi dalam subkulit. Jadi ada pengecualian dan ini harus dihafalkan. Dihafalkannya itu apa saja? Nomornya berserta unsurnya. Tapi kadang-kadang unsurnya ini dipakai simbol X, Y, ataupun Z. Yang paling penting adalah nomornya. Nomor yang paling keluar adalah 24, 29, 79, 57. Nah, ini biasanya itu saya singkat cuma-cuma ya. CU, CR, AU, AR, AG. Nah, itu termasuk salah satu pengecualian. Dan pengecualian itu saja, yang lainnya nggak perlu dihafalkan, nggak masalah ya. Lanjut, di sini saya langsung contoh soal saja ya. Ada 7N, 25MN, sama 29CU. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya itu kalian ditentukan dulu, ini konfigurasinya berdasarkan apa. Kalau misalnya berdasarkan kulit dulu ya, saya pakai warna merah. Berdasarkan kulit, misalnya berdasarkan kulit atau berdasarkan yang board, berarti saya itu untuk yang 7N, maka kulit terluarnya kan 2. Ingat ya, itunya adalah 2, 8, 18. Betul? Ini yang kulit K, kulit L, kulit M. Dan untuk yang N sama O silahkan dilihat sendiri ya. Nah, ini kan N-nya 2. Berarti baru 2. Maksimumnya berapa? 2. Berarti 2 ke 7 itu kurang berapa? Kurang 5. Masih 5. Kalau 8 berarti saya nulis 5 boleh di sini. Jadi 2 tambah 5, 7. Kemudian kalau misalnya saya punya 25 mn. Berarti 2 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 2. Kenapa ini tidak langsung ditulis 18? Karena ini peraturannya ya, jadi jumlah elektron maksimum. Jadi kalau misalnya yang 18 ini dibagi jadi 8, di sininya 10. Tapi kalau misalnya harus 8 dulu, ketika udah maksimum lebih dari 8 baru naik ke 10 seperti itu. Nah, lanjut. Kalau misalnya 29 berarti saya punya 2, 8. Kemudian di sini kalau misalnya 18, 18 bisa ya. 2, 8 itu 10 tambah 18, nah baru 1, seperti itu. Kalau misalnya saya punya 1H, ya berarti saya nulisnya 1 saja, bukan 2, karena kan elektronnya mengikuti yang di sini. Maksimumnya 2, berarti saya harus ngisi 1. Kalau misalnya saya punya 3 Li, saya boleh nggak nulis 3 seperti ini? Tidak diperbolehkan, karena kulit pertama itu maksimum 2, jadinya 2. Kemudian di sini saya nulis 8 ya, nggak bisa, karena di sini kan tidak, saya nulis 8 ya lanjutannya, nggak, bukan, tapi ngikutin jumlah dari sini. Kalau misalnya di sininya 2, berarti kurang berapa supaya hasilnya 3, berarti kan kurang 1. Jadinya kalau misalnya 3 Li itu berarti 2,1. Lanjut ya, ini konfigurasi berdasarkan kulit bor atau berdasarkan kulit, konfigurasi berdasarkan kulit. Sekarang konfigurasi berdasarkan subkulit. Untuk elektron valensinya cukup kalau misalnya kulit bor itu dilihat untuk valensi ya. Langsung saja, kalau valensinya itu di sini 5, ini 2, ini 1, ini 1, ini 1. Artinya apa? Dilihat mana yang paling luar. Seperti itu. Lanjut. Untuk konfigurasi berdasarkan subkulit saya pakai warna hijau ya. Di sini saya punya nomor 17N. Nah, bagaimana menggunakan subkulit?
Kalau misalnya menggunakan subkulit, maka tadi menggunakan kaidah-kaidah ini dan harus menggunakan konfigurasi yang ini. Dan ini harus dihafalkan. Jadi kalian perlu ngafalinnya itu pokoknya kalau S itu 2, kalau P itu maksimum 6, D itu maksimum 10, F itu maksimumnya 14. Jadi ingat-ingat ya, misalnya saya punya 7N, berarti saya nulis dulu dari sini 1 S, berarti saya 1 S. Tapi diisinya berapa? Ingat maksimum S itu 2, semuanya 2. Terus kalau misalnya P itu maksimumnya 6, saya tulis 6. Kemudian D itu maksimumnya 10. F itu maksimumnya 14. Nah, 1 S, tapi karena maksimumnya 2, berarti saya tulis 2. Nggak boleh nulis 1, karena kan masih kurang sampai 7. Jadi tulis yang maksimumnya saja. Kemudian dilanjut, setelah ke sini baru ke sini. 2S2. Dilanjut ke 2S. Nah, 2S berapa? 2, karena 2 tambah 2 aja masih 4. Masih 4 ya, masih 4. Jadi belum 7. Jadi yang dijumlahkan adalah elektron-elektronnya. Selanjutnya baru 4, berarti kurang berapa? Kurang 3. Setelah 2S ke sini, ini sudah maksimum, berarti ke sini lanjut 2P. Nah, di sini kan ada 2P6. Apakah saya perlu nulisnya 2P6 gitu ya? Kalau misalnya 2 tambah 2 itu kan 4. 4 tambah 6 hasilnya 10. Berarti bukan 6 supaya hasilnya 7, berarti saya harus di sininya 3. Berarti konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P3. Nah, dijumlahkan saja 2 tambah 2 tambah 3, seperti itu. Ini untuk 7N. Kemudian tadi seperti yang disebutkan, elektron terluarnya mana ya? Apa namanya? Elektron valensi. Nah, untuk elektron valensi ini agak istimewa ya. Dilihat kulit terluarnya berapa. Misalnya saya kulit terluarnya adalah ini 2. Nah, dilihat 2. 2 ini ya. Nah, ini kan kulit valensinya itu di 2. Berarti kalau P itu S tambah P. Elektronnya S tambah P. Berarti 3 tambah 2 ya. Jadinya 5. Jadi mengikuti elektron terluarnya. Di sini kan 2. Berarti yang 2-nya dijadikan 1. Kemudian untuk yang nomor 2. 25 ya. Nah, tadi ada konfigurasi menggunakan gas mulia. Saya langsung aja ya, kalau gas mulia itu kan tadi disebutkan heboh negara Arab. Nah, 2, 10, 18. Nah, di sini 7, berarti yang dipakai adalah 2. Berarti di sini saya nulis 2, bukan, saya nulis HE, maaf, 7N, saya hapus aja ya. Nah, untuk menggunakan gas mulia itu berarti saya cukup seperti ini. 7N sama dengan HE. Nah, HE itu kan nomor atomnya 2. Berarti HE itu sudah mewakili 1S2 ini. Jadi saya menulisnya HE, hebo, NE, Arab. Nah, di sini. Nah, HE itu berarti lanjutannya adalah 2S2. Berarti saya nulis 2S2, bukan lagi 1S2. Jadi 2S2 ini karena apa? Berarti kan HE ini 2, berarti lanjutannya adalah 2P3. Nah, 2 ini ditambah 2, 4 tambah 3, 7. Berarti tulisan gas mulianya seperti ini. Sedangkan untuk yang 25, saya langsung saja ya menggunakan gas mulia, berarti saya menggunakan apa? AR. AR itu 18, berarti setelah 18 AR itu terusannya adalah 4S. Berarti saya tulis 4S2. Berarti 18 ditambah 2 baru 20. Setelah 4S ini baru ke 3D. Berarti 3D5. Seperti itu. Lanjut untuk nomor 3. Nah, ingat nomor 3 29CU. Ini merupakan pengecualian ya. Karena pengecualian, maka saya tulis seperti ini. Untuk 29 berarti saya pakai AR. Selanjutnya ingat jumlah maksimumnya kan harusnya nulisnya 4S2 3D9 3D8 ya. Apa salah nih? Oh,
3D ini kan 18 tambah 2, oh harusnya 9 di sini. Nah, harusnya seperti ini, tetapi salah, tadi ada pengecualian. Nah, pengecualiannya maka harus ditulisnya seperti ini. 29 itu 4 AR menjadi 4S1 3D10. Kenapa sih harus seperti ini? Karena mencari yang stabil. Stabil itu ketika pengisiannya penuh atau setengah penuh. Jadi kalau misalnya saya punya ini artinya setengah penuh. Kalau ini berarti penuh. Untuk melengkapi ini biasanya saya kalau misalnya D kan harusnya tadi yang 9 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena ini hampir penuh, maka ini lebih baik pindah ke sini. Ini lebih stabil karena yang lebih stabil itu walaupun di sini 1, tapi kan ini aturannya setengah penuh, jadi stabil. Dan ini penuh, jadi stabil. Jadi lebih stabil itu ketika dia penulisannya 4S1 3D10. Jadi harus hati-hati ya untuk penulisan ini. Kemudian bagaimana elektron valensinya? Tadi sudah disebutkan. Untuk 4S2 yang paling luar adalah 4. Berarti elektron valensinya adalah 2. Untuk yang ini juga sama. 4S2 berarti elektron valensinya juga sama ya, bukan 2, tetapi 1. Wah, ternyata setelah dikoreksi sama ya antara yang ini elektron valensinya 5, ini juga 5, kemudian di sini elektron valensinya 2, ini sini juga 2, kemudian kalau di sini 1, ini juga 1. Jadi sama, mau pakai cara manapun juga sama. Tetapi yang seperti yang saya sebutkan tadi, untuk elektron 25 kenapa sih harus 4S bukan 3D? Ya karena antara 3 dengan 4 yang paling besar mana? Berarti 4. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya saya punya yang namanya konfigurasi ya, elektron itu ketika saya punya 7N berarti gambarnya seperti ini. Di sini kulit yang pertama, berarti ini, kulit K. Kulit K-nya itu 2. 1, 2. Kemudian ada kulit lagi. Nah, kulit nomor 2 itu yang pertama keisi kulit S itu 2. Jadi saya tulis 2, 1, 2. Tapi ketika waktu bersamaan ternyata di nomor 2 ada yang P lagi, tetapi sebanyak 3. Berarti saya nulis 1, 2, 3. Nah, seperti ini penggambarannya ya. Oke, demikian presentasi ataupun materi dari saya, semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau misalnya ada yang kebingungan, silahkan tanya di dalam kolom komentar. Kemudian jangan lupa lagi untuk subscribe.